sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Sobat Mindo nggak ketinggalan video-video yang menarik dan bermanfaat lainnya. Halo Sobat Mindo, balik lagi di segmen Kampin Talks. Pada segmen kali ini kita akan membahas yaitu antara freelancer dan kuliah. Kira-kira dari Sobat Mindo ini ada nggak sih yang punya dilema gitu? Wah, aku punya soft skill ini nih, desain grafis atau video editing atau mungkin public speaking, tapi masih ragu. Kira-kira mau sambil nge-freelance nggak ya? Nah, pada segmen kali ini kita bakal kupas tuntas semua itu dengan narasumber di samping kita ini. Oke, mungkin tanpa basa-basi aja kita langsung kenalan dulu ya sama mas-mas ganteng di samping ini. Silakan. Halo Sobat Mindo, kenalin nama aku Ari Dwi Laksono dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini aku mau masuk semester 5. Oke, udah semester 5 ya Mas ya, udah mau selesai nih Iya. berarti ya. Wah. Kira-kira Mas Ari ini kesibukannya apa nih Mas di semester 5 sekarang ini? Kalau untuk kesibukan sih sekarang lagi di BEMFA. Wah, di BEMFA? Di BEMFISIP, di bidang humas, lebih tepatnya di Departemen DKV. Wah, terus ada lagi nggak sih Mas kira-kira kesibukannya selain menjadi staf di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas FISIP ini? Oh, kalau misal di kampus kesibukannya sementara itu. Iya. Kalau misal di luar itu ya tahulah sendiri kan, sambil nge-freelance dikit-dikit gitu. Kira-kira Mas Ari ini nge-freelance-nya apa ya Mas ya? Maksudnya jobnya yang Mas Ari ambil ini apa sih kira-kira? Sebenarnya nggak ada spesifik. Biasanya kan yang di freelance itu banyak ya, ada web developer, ada graphic designer, ada UI UX, ada video. Nah, kalau aku sebenarnya di tiga bidang. Wah, desain grafis, video editing atau videographer, juga sama fotografi. Jadi udah mahasiswa BEMFA nge-freelance 3 bidang ya Mas ya. Wah, kira-kira apa sih motivasinya Mas Ari ini kok bisa mengambil kesibukan yang luar biasa padat? Itu apa sih Mas motivasinya Mas Ari ini? Kalau dari aku sebenarnya kan dari 3 itu sebenarnya skill yang udah aku punya gitu. Betul. Sesuai passionku di situ. Jadi ketika kita cuman fokus kuliah, mengikuti kegiatan akademik, tapi di luar itu kita nggak punya skill dan nggak diasah terus, kayaknya nanti setelah kuliah itu bingung mau ngapain gitu. Bener banget Mas. Jadi ibaratnya ya lulus kuliah tuh ya nggak gitu-gitu aja gitu Mas ya. Ibaratnya ya harus punya banyak kemampuan gitu kan agar bisa bersaing nih dengan lulusan-lulusan lain gitu. Iya nggak sih Mas? Betul. Oke. Nah tadi kan Mas Ari kan cerita ya kesibukannya itu ada banyak sekali mulai dari BEMFA hingga nge-freelance. Kira-kira gimana sih Mas Ari, tips dari Mas Ari ini untuk memanage waktu gitu kan ya. Kan kita sama-sama 24 jam nih kan. Iya. Antara Sobat Mindo sendiri dan Mindo sendiri dan Mas Ari sendiri kan cuma 24 jam kan ya sama-sama. Nah, tapi kok gimana sih tipsnya Mas Ari ini bisa membagi waktu antara kuliah, BEMFA dan freelance yang 3 cabang tadi? Sebenarnya sih kalau dari aku itu disiplin dari kita sendiri. Jadi misal nih Sobat Mindo mau ngelakuin freelance juga, mau nge-freelance juga sambil kuliah. Jadi kalau kita kan KRS itu ngatur sendiri ya jadwal kuliah. Nah, jadi aku fokusin Senin sampai Kamis itu fokus di kuliah. Jumat, Sabtu, Minggu itu di freelance-nya. Oke, jadi ibarat katanya tuh nggak ada hari libur ya Mas ya? Tidak ada hari libur. Tidak ada hari libur. Oh, jadi benar-benar 1 minggu itu produktif sekali Mas Ari ini berarti ya. Oh ya, tapi Sobat Mindo sebelum kita lanjut lagi untuk ngobrol bareng dengan Mas Ari ini, berikut ada beberapa portofolio dari Mas Ari. Cekidot.
Nah, kira-kira Mas Ari nih, itu kan tadi freelance yang diambil kan 3 bidang ya, mulai dari desain grafis, video editor, hingga fotografer ya Mas Ari ya. Terus kira-kira nih sebagai mahasiswa aktif nih, apa sih keuntungan dari Mas Ari ini untuk seorang mahasiswa yang nge-freelance juga? Kira-kira emang waktunya Mas Ari ini nggak kebuang banyak ya? Maksudnya kuliah Mas Ari ini bisa terurus juga ya, kata kasarnya gitu sih. Emang bisa ya Mas ya? Kira-kira keuntungannya apa sih buat nge-freelance sambil kuliah gitu? Sebenarnya freelance itu kan mengisi waktu yang luang kan, karena namanya aja freelance. Jadi ketika kita ada waktu luang, itu yang kita isi kan. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang buat aku itu tertarik banget ke freelance adalah portofolio. Jadi kayak yang aku bilang di awal tadi sama Sobat Mindo, bahwa nanti kita setelah lulus itu kita nggak bingung mau kemana gitu. Kalaupun nanti tidak sesuai ekspektasi, misalnya teman-teman mau masuk ke satu institusi atau mau masuk ke kantor, itu misal tidak sesuai ekspektasi cita-citanya, tapi teman-teman punya passion nih di bidang fotografi, video editing, dan desain grafis, itu menurutku tidak akan tidak akan kalah dengan zaman gitu, karena desain kreatif ini, di bidang kreatif ini akan terus berkembang gitu. Nggak ada matinya gitu ya Mas ya, jadi bakal lanjut terus gitu kan ya. Dan yang pasti value kita ada di atas fresh graduate yang lainnya dong, karena kita punya tabungan skill lainnya ya nggak sih Mas Ari? Yaitu portofolio itu tadi kita punya. Bener. Jadi Sobat Mindo, mumpung masih muda nih, kita jangan males-males buat bangun portofolio diri kita gitu ya Sobat Mindo ya. Selanjutnya nih Mas Ari, dari tadi kan saya lihat nih Mas Ari nih menceritakan pengalamannya itu dengan semangat gitu ya. Tapi pasti yang namanya manusia ini pernah dong ada di titik terendah mereka. Nah, kira-kira mungkin bisa diceritain nih ke Mas Ari, ke Sobat Mindo gitu ya. Gimana sih caranya Mas Ari ini bisa bangkit dari titik terendah Mas Ari, kayak aduh kok freelance gini-gini aja, atau mungkin kok kayak pengen udahan nge-freelance-nya gitu terus bangkit lagi, itu gimana sih tips dari Mas Ari ini? Mungkin bisa dibagikan ke Sobat Mindo. Silakan Mas Ari. Ya. Jadi awalnya kan aku nge-freelance di foto sama video. Nah, itu semenjak tahun sekitar 2018-2019 itu aku udah mulai masuk di video dan foto. Nah, saat itu titik terendah itu mulai di puncaknya itu di 2019 akhir. Mau masuk ke 2020. Pandemi ya kayak ya? Bukan karena pandemi sih, bukan karena pandemi. Karena semakin kesini tentunya kamera semakin canggih. Oh betul. Gambar yang dihasilkan semakin bagus, filenya pun juga makin tinggi. Waduh. Jadi kalau kita di editing, kalau misal aku lagi dapat job edit, job ngedit video, kemudian gambar yang dihasilkan dari kamera si klien ini tinggi banget gitu, bagus banget. Device aku kurang support gitu buat ngeditnya. Nah, kemudian itu udah mulai stuck dan aduh kayaknya aku udah berhenti aja deh nge-freelance gitu. Waduh, terus aku gimana berhenti aja nge-freelance. Kemudian aku istirahat nge-freelance itu 1-2 bulan. Waduh, jadi sempat ibaratnya putus dulu ya kayak. Sempat putus dulu. Kemudian kan aku banting setir. Kayaknya ke desain grafis bisa nih. Wah, iya boleh. Karena bahasanya itu downgrade lah. Downgrade itu dari video itu kan device itu lumayan keras kerjanya gitu loh. Benar. Sedangkan device aku nggak support. Nah, jadi aku downgrade ke desain, dan itu mulai coba-coba desain, mulai coba-coba menyesuaikan apa yang sebenarnya sekarang lagi tren, desain apa yang diperlukan masyarakat. Aku coba-coba cari, dan alhamdulillah dapat lagi satu dari mulut ke mulut. Jadi stigma teman-teman itu udah mulai banting setir juga nih. Dulu video editor, dulu videographer, dulu fotografer, kok sekarang jadi desainer gitu loh. Oh ya, tadi kalau nggak salah di slide portofolionya Mas Ari ini kalau nggak salah ada logo apa tadi?
Dance Project. Dance Project ya Mas Ari ya, mungkin bisa dijelasin tuh gimana itu tuh institusi apa, terus gimana ceritanya bisa mendapatkan job dari mereka itu gimana sih Mas Ari? Ya, jadi Habib Iqbal Dance Project itu adalah satu, bisa dibilang institusi atau suatu lembaga komunitas yang mana dia adalah, kalau misal di bahasa mereka itu dapurnya. Jadi mereka menciptakan satu masakan gitu kan. Nah, betul. jadi mereka itu menciptakan tari. Karena foundernya ini Kak Habib. Kalau misal nonton, Kak Habib itu adalah salah satu koreografer lulusan ISI Yogyakarta. Jadi mereka itu biasanya yang koreoin suatu tarian di satu event. Oke. Jadi ibaratnya sebuah komunitas besar ya Mas ya? Bisa dibilang seperti itu. Dan Mas Ari bisa menjadi kontributor sebagai logo desainernya Mas Ari ya? Iya, kebetulan. Nah Sobat Mindo mungkin bisa itu apa namanya, ibaratnya tuh banting setir ya Mas Ari gitu ya? Bisa dibilang gitu ya. Soalnya yang namanya dunia kreatif itu luas sekali ya Mas ya, nggak cuma di situ-situ aja gitu loh. Luas banget. Jadi kalau misalnya Sobat Mindo lulus hanya dengan sekedar ya udah lulus aja itu rugi banget ya Mas ya. Cuman ya udah lulus aja gitu kan, nggak punya soft skill yang lainnya atau mungkin bahkan nggak punya porto tuh, wah rugi banget. Rugi banget sih. Rugi banget. Nah mungkin yang terakhir nih Mas Ari, kira-kira ada pesan atau pesan-pesan nggak sih buat Sobat Mindo yang masih ragu buat ngambil freelance? Mungkin Mas Ari bisa ngasih sedikit motivasi atau mungkin pesan-pesan. Silakan Mas Ari. Oke, jadi untuk Sobat Mindo, jangan ragu dan jangan takut kalau misal mau nge-freelance. Cuman tipsnya dari aku adalah kenali dulu passion apa yang Sobat Mindo miliki. Pelajari lagi lebih dalam, riset lagi. Dan jangan lupa riset audiens ya. Misal Sobat Mindo lebih ke desain. Lebih ke desain. Nah, desain ini sangat-sangat luas. Desainnya dalam bentuk apa dulu? Apakah Instagram feed atau mau logo? Ada banyak lagi, Mas. Ada banyak ya? Banyak lagi. Jadi kenalin dulu, jangan sampai segmentasinya terlalu luas nanti nggak fokus. Benar. Nah, kemudian untuk Sobat Mindo sendiri, kalau misal kayak aku sekarang nih, device yang terbatas, jangan pernah berkecil hati karena skill yang kita punya itu bukan tergantung dengan alat yang kita punya. Skill itu berbeda konteks dengan alat. Bener banget Mas. Karena bagaimanapun alatnya, kalau Sobat Mindo punya skill, aku yakin pasti bakal bisa jadi karya yang baik. Wah, itu dengar ya Sobat Mindo ya. Jadi itu tadi pesan-pesan nih buat Sobat Mindo yang masih ngerasa, wah deviceku nggak mampu nih. Wah, pokoknya tim wah lah. Buat tim wah itu mungkin bisa dihilangin lah kayak gitu ya. Jadi pokoknya buat masa muda ini nggak ada yang namanya halangan untuk selalu berkarya. Jadi semangat terus ya buat Sobat Mindo. Jangan pernah ada kata menyerah apalagi sampai malas. Ya mungkin itu aja tadi ya Sobat Mindo, ngobrol santai kita antara Mindo dan Mas Ari sebagai freelancer di 3 bidang sekaligus mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Malang ya Mas ya? Iya, di Universitas. Di UMM. Nah, mungkin sampai jumpa di segmen Kapin Talks lainnya, dan jangan lupa untuk selalu stay tune di channel YouTube Kampus Indonesia karena kedepannya bakal banyak lagi nih narasumber yang nggak kalah kece. Saya Mindo pamit undur diri and see you on the next video. Dadah. Gimana nih Sobat Mindo tanggapannya tentang video barusan? Menarik bukan? Nah, kalau gitu jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar Sobat Mindo nggak ketinggalan video dari Kampus Indonesia selanjutnya. Bye-bye, see you on the next video.